menyiapkan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sebagai ibu kota negara baru nanti ya. Dan potensi ekonomi yang sangat primadona bisa dikembangkan adalah di maritim dan perikanan memang ya, karena Kabupaten PPU dan juga Balikpapan, Kutai Kartanegara itu basisnya adalah basis perairan. Jadi supaya keberadaan ibu kota negara yang baru ini tidak meminggirkan masyarakat PPU, kita harus siapkan itu masyarakat PPU itu dalam hal kemampuan berusaha dan berindustri di bidang maritim. Kita sekarang berada di perairan Teluk Balikpapan. Balikpapan seberang, di sini ada Penajam. Nah, sahabat Aspeksindo, kita ketemu di podcast Aspeksindo Menyapa bersama membangun maritim Indonesia. Kita kedatangan tamu istimewa. Saya berada di atas kapal bersama Pak Prof. Dr. Rohin Gahuri. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat KKP dan Ketua Dewan Pakar Aspeksindo. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah. Ini gimana Prof, kita sudah lihat ya walaupun nggak lama ya sekitar terkait dengan kira-kira potensi maritim yang bisa dikembangkan di Penajam itu seperti apa Prof? Ya, saya senang sekali diundang oleh Aspeksindo dan Pak Bupati Penajam Pasir Utara untuk mendiskusikan bagaimana menyiapkan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sebagai ibu kota negara baru nanti ya. Dan berbicara persiapan, bukan hanya persiapan yang sifatnya infrastruktur dan fisik, tetapi juga sumber daya manusianya. Dan berbicara infrastruktur fisik dan ekonomi, kalau saya lihat di sini Bung Fajar ya, potensi ekonomi yang sangat primadona bisa dikembangkan adalah di maritim dan perikanan memang ya, karena Kabupaten PPU dan juga Balikpapan, Kutai Kartanegara itu basisnya adalah basis perairan. Jadi supaya keberadaan ibu kota negara yang baru ini tidak meminggirkan masyarakat PPU, kita harus siapkan itu masyarakat PPU itu dalam hal kemampuan berusaha dan berindustri di bidang maritim gitu. Nah, yang menarik ini Prof, kita lihat kan di seberang ini ya, kota Balikpapan sendiri kan tumbuh nih sektor jasa maritimnya. Nah, kira-kira bisa memberikan efek positif nggak Prof terkait dengan pengembangan ibu kota negara di Penajam nantinya? Saya sangat optimis karena pusat pemerintahan, kantor presiden dan menteri-menteri nanti itu adanya di Penajam Pasir Utara gitu. Jadi itu akan menimbulkan yang namanya pulling factor, daya tarik gitu, supaya yang sifatnya teknologi, infrastruktur, kemudian manusia-manusia yang cerdas dan kerja keras akan datang ke PPU. Itu akan membuat balancing atau keseimbangan antara Balikpapan yang sekarang sudah IPM-nya aja udah 0,85, kita di sini baru 0,7 gitu ya. Jadi itu akan, insya Allah itu akan terimbangin oleh PPU gitu. Oke, sebenarnya menarik memang Prof ya, ini artinya inilah tepat lokasi yang ditunjuk oleh pemerintah ya, menjadikan Penajam Pasir Utara ini sebagai ibu kota negara. Nah, kira-kira dari skema untuk membangun SDM masyarakat pesisir ini seperti apa Prof yang tepat untuk pengembangan sebuah ibu kota negara yang lebih modern? Iya, itu harus ada 3 komponen ya.
kita latih, kita didik ya, dan kita bekali dengan skill dan expertise ya. Pertama adalah pastikan bahwa masyarakat PPU ini harus bisa berpartisipasi aktif dan secara maksimal kontribusinya dalam giat ekonomi nanti pada saatnya IKN sudah jalan. Nah, untuk itu maka kita harus kembangkan tadi ekonomi apa yang mau dikembangkan gitu ya. Itu skillnya, ekspertinya, dan etos kerjanya harus disesuaikan dengan jenis ekonomi macam apa. Kalau maritim bisa perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan, harus kita siapkan ekspertis semacam itu. Kedua, pariwisata bahari juga jangan dilupakan karena di sini banyak yang ingin membaca, dan juga ibu kota negara kan perlu tempat rekreasi ya. Katakanlah Bangkok itu kan sangat water base ya, atau pariwisata sungai, laut, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya juga adalah jasa transportasi maritim di kelautan ya, itu akan makin berkembang, jadi harus kita siapkan ke sana gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita harus pastikan bahwa masyarakat PPU, bukan negara dan Kaltim pada umumnya itu harus berjiwa metropolitan, yaitu akan senang menerima pendatang gitu ya, menerima teman-teman dari Jawa, dari Sunda, dari Sulawesi gitu ya. Jangan dianggap kompetitor gitu, karena pasti secara sumber daya manusia, secara kuantitas akan kurang di sini loh. Dan itu yang harus kita siapkan sejak awal, bahwa dari Papua, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa itu saudara kita semua juga. Jadi kalau memang dibutuhkan ke sini jangan dicemburuin, apalagi dikerjain gitu. Jadi sekali lagi selain capacity building juga soal mindset dan akhlak gitu ya, bahwa sekali lagi kalau itu sama-sama orang Indonesia ini harus dianggap saudara. Kalau kita Muslim ya, kita ini kaum Ansor, orang PPU ya, anggap muhajirin dari Sumatera, Jawa, Sulawesi itu, Papua gitu, Bali, NTB itu saudara kita, harus welcome. Banyak sekali lahan ekonomi ya, kegiatan ekonomi yang pasti akan tumbuh kembang ketika ibu kota negara itu ada di sini. Berarti memang dari beberapa riset termasuk yang terbaru ini, Prof, bahwa masyarakat pesisir ya, khususnya ini di daerah PPU memang cukup plural, Prof, di angka 75%. Jadi memang sudah cukup strategis, Prof ya. Tetapi kan tentu kita harus bisa memastikan bahwa semua siap gitu, Prof ya, termasuk mungkin penanaman nilai ideologi Pancasila yang mereka harus betul-betul teguhkan, Prof. Karena kan kita tahu ya, namanya juga lokal dengan pendatang itu kan paling sering mengalami gesekan. Nah, Prof, itu kan biasa, itulah konflik sosial yang ya memang harus dirawat lah, harus dimanajemen dengan baik. Saya lebih tertarik ini, Prof. Ini kan misalnya Balikpapan ini kan sebagai kota jasa lah ya, jasa maritim, kemudian Penajam ini internet ya, sama internet ya, betul, Prof. Nah, kalau untuk pengembangan potensi ikan di Salak ini mungkin tidak strategis karena kan menjadi jalur perdagangan, sehingga kapal-kapal di sini hampir 24 jam melewati selat ini. Tapi di bagian perbatasan Penajam dengan provinsi Sulawesi Barat, Prof, itu kan sangat menarik, Prof. Nah, ada yang bilang, wah, pantesan banyak konflik-konflik kepemilikan pulau di perbatasan Kaltim dengan Sulawesi Barat, karena begitu ditetapkan sebagai ibu kota negara PPU ini, tentu kan orang akan berpikir panjang, wah, harus ada di situ pariwisata pantai, harus ada pulau, harus ada semacam tempat beristirahat yang nyaman lah di IKN ini untuk menghilangkan stres misalnya, Prof. Nah, menurut Prof ini gimana cara memanage antara kepentingan dua provinsi yang berbeda ini, Prof? Iya, maksud pemerintah dalam Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan kan bukan hanya untuk membangun Kalimantan ya, tapi untuk untuk membuat Indonesia lebih seimbang kan. Oleh karena itu memang harus ada semacam hierarki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ya, termasuk pelabuhan tadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kondisi objektif, memang kalau ibu kota negara udah pindah ke PPU, rasanya akan terlalu crowded ya, kalau pelabuhan
penumpang angkutnya itu tetap di papan ya. Kalau kita berbicara mengenai international trade, ada perdagangan internasional, dan kita ada di ALKI 2, itu saya kira pikiran yang harus kita, atau ide yang harus kita pertimbangkan dengan serius tuh ya, bahwa memindahkan hub port ya, atau pelabuhan utama gitu ya, itu mungkin jangan di Kalimantan Timur ya, tapi bisa di Sulawesi Barat sana. Itu kan bagian dari Selat Makassar juga itu. Tapi tentunya harus kita kaji lagi. Ada pilar-pilar provinsi, Prof ya. Iya. Misalnya di sini lahannya tidak cocok untuk pertanian padi misalnya, itu bisa disuplai dari seberang, ya, Prof ya. Oke. Jadi harus dipegang visi dari presiden, bahwa sekali lagi memindahkan ibu kota negara itu di Kalimantan bukan hanya untuk memakmurkan, memajukan Kalimantan, tapi seluruh Indonesia. Betul, untuk menyeimbangkan timur dengan barat, Yes, Prof ya. Kalau nggak yes, salah itu visi besar dari Pak Presiden kita. Sehingga arah kan jangan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Tapi Ya, jangan boleh pindah ke Kalimantan sentris nanti. Jadi saya berharap pertimbangan regional semacam ini sudah diperhitungkan di Bappenas, karena leading sektornya yang ditunjuk presiden kan Menteri Bappenas ya, untuk menyelesaikan ibu kota negara ini jangan justru menimbulkan masalah baru ya, tapi benar-benar harus menyelesaikan masalah nasional yang mendasar tadi. Salah satunya adalah disparitas pembangunan antar wilayah gitu. Jadi saya tekankan lagi Bung Andi Fajar ya, itu pikiran yang bagus, pemerintah harus cermati bahwa untuk hub port atau pelabuhan pusat kalau itu mungkin lebih positif manfaatnya kalau itu berada di sisi Sulawesi ya. Karena di sini terlalu crowded gitu kan, betul. Lebih dari itu, ini kan bukan hanya kapal penumpang dan angkutan barang, tapi ada oil tanker ini yang 2 tahun lalu itu pernah oil spill yang membuat kita tercekam kan itu. Jadi memang istilahnya konsep ini sangat luar biasa pengaruhnya nanti, Prof ya. Dari sisi politik, dari sisi ekonomi, sosial budaya ini sangat penting. Tapi tadi pastikan jangan memindahkan Fisiknya aja. fisik dan pemusatan baru hanya di Kalimantan, tapi harus untuk seluruh Indonesia tidak. Jadi landscape atau arsitektur pembangunannya jangan hanya memikirkan Kalimantan, tapi Indonesia yang lainnya gitu. Maksud saya yang bisa menikmati manfaat dari pemindahan ibu kota negara itu. Karena memang Prof, apalagi di sektor maritim ini yang nanti kemudian menjadi media utama kita untuk menuju IKN ini, ya tentu kita berharap ada efek ekonominya lah muncul di situ. Kalau kita bicara tentang jasa logistik, itu kan jasa logistik dunia itu kan memanfaatkan kurang lebih transaksi pengiriman barang itu 90% dari laut. 80 ya. Kalau di Indonesia sendiri kurang lebih 40%, Prof ya. Nah ini artinya kenapa sih nggak kemudian kita mengambil peran itu, Prof? Artinya kapal-kapal mungkin ya bisa setidaknya berlaku lah di Indonesia gitu kan. Nah ini kita bisa melihat lebih luas lagi ya, Prof, seperti itu, Prof ya. Ya makanya dengan ibu kota negara baru Kalimantan, kemudian akan ada pergeseran lalu lintas kapal itu bukan lagi nanti terkonsentrasi di ALKI 1 Selat Malaka, tapi akan ke ALKI 2 ya. Itu harus kita lakukan 2, Bung Aja. Pertama adalah memang kita harus bangun hub dan pelabuhan internasional yang bertaraf dunia gitu. Itu penting itu, Prof. Itu baru nanti manfaat tadi untuk logistik segala macam ada di kita. Karena kapal-kapal internasional itu kan malah cuma melewati laut Indonesia, Prof ya. Mungkin sehingga istilahnya karena kita punya pelabuhan yang berprestasi baru rela dengan Singapura dan kita lepas gitu. Nah yang kedua, supaya posisi kita di rantai suplai global atau perdagangan global itu yang tadi 40% dari pihak dunia itu bisa positif, boh cara pikir dan cara kerja kita. Selama ini kan kita ada di tengah-tengah jatuh perdagangan dunia sebagai importer dan konsumen gitu. Harusnya dibalik, kita sebagai produsen dan eksportir gitu. Jadi rantai pasok global itu dimanfaatkan untuk ekspor bukan untuk impor gitu. Nah jadi dengan 2
kekurangan lagi untuk membangun harbor pelabuhan internasional yang bertaraf kalau perlu pengalaman Singapura itu bahasa sangatnya ya. Yang kedua adalah membangun basis produksi ya dan basis sektor. Nah itu baru sebagai negara maritim akan mendapatkan hurufnya gitu. Kita pasti bisa merubah menjadi negara super power bidang maritim, Bro ya. Sangat bisa ya, asal pejabat negaranya serius aja jangan ada kepentingan pribadi untuk menekan itu dulu gitu. Nah, kita punya banyak ahli ekspertis ya, kemudian kita pun cukup punya pengalaman ya, harusnya bisa. Berarti di sini diuji juga kekompakan aspek Sindo, Bro ya, untuk menyatukan misi besar kita ini, eksekusi misi ini menjadi negara sebagai poros maritim dunia. Sahabat aspek Sindo, sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Semayang, Balikpapan. Perjalanan kita cukup cepat karena kita memakai kendaraan yang tidak biasanya. Ini kayaknya milik Pemda. Nah, kita perjalanannya kurang lebih 15 menit ya dari PPU ke Balikpapan. Sahabat aspek Sindo, kita ketemu kembali di podcast aspek Sindo selanjutnya. Satu laut, Bro, Satu juta harapan.